Adegan lanjutan memperlihatkan Momoshiki terkejut setelah pernyataan Kaguya, yang ingin mengorbankan dirinya demi Sasuke. Tapi di sini Boruto sedikit khawatir juga, sebab mereka bakalan kehilangan salah satu kekuatan besar, untuk melawan Shibai versi jahat jika dia yang memenangkan pertarungan itu. Tidak diragukan lagi bahwa Kaguya sangat dibutuhkan juga, tetapi saat ini tak ada pilihan lain lagi dan Kaguya melihat kesedihan mendalam di wajah Boruto. Dia tidak ingin seorang anak dalam ramalan tersebut berjuang dengan perasaan yang penuh rasa frustasi setelah kehilangan gurunya. Tapi sebelum melanjutkan momen mereka, adegan memperlihatkan momen ke desa-desa lainnya terlebih dahulu, yang mana akar pohon cakra tersebut terlihat meningkatkan penyerapan cakra itu. Rupa-rupanya, itu merupakan respon Jura setelah Naruto di sana, mencoba melanggar kesepakatan mereka sehingga dia benar-benar ingin melakukan pemusnahan massal. Bayangan Naruto yang masih ada di desa-desa shinobi tersebut, kemudian menyampaikan informasi itu kepada Naruto asli di Konoha. Naruto yang ada di depan Jura sambil mencekiknya, terkejut mendengar informasi tersebut dan seketika saja, Naruto melepaskan cekikannya ke Jura sambil berkata, "Aku melepaskan tanganku dan hentikan itu." Jura di situ langsung menyadari bahwa Naruto mengetahui apa yang dia lakukan karena dia sendiri merasakan ada cakra Naruto di desa-desa lainnya yang merupakan Bunshi Naruto. Jura berkata, "Ternyata kau cerdas juga tapi segera lepaskan aku dari penyegelan ini. Jika kau tak mau aku meneruskan pemusnahan massal tersebut." Mendengar itu, Tobirama di situ sangat kesal dan seperti ingin menyiksa Jura hidup-hidup, tetapi Orochimaru mencoba menenangkan sang Hokage kedua. Minato di situ lantas terkejut dan dia berbicara dalam hati dengan berkata, "Orang ini memang berbeda, dia sedikit lebih unggul dari Otsutsuki bernama Ishiki, tentang fleksibilitasnya untuk tetap bisa menggerakkan akar pohon cakra di luar Konoha." Minato terkesan padanya, sekaligus merasa bahwa Jura benar-benar ancaman nyata, yang tidak boleh dipandang sebelah mata oleh Naruto dan lainnya. Kemudian Minato berkata, "Kau tidak bisa mengancam kami seperti itu, aku juga dapat melakukan sesuatu dengan cepat pada segel tersebut, yang tidak pernah kau lihat sebelumnya." Setelah ucapan Minato tersebut, situasi seketika sepi atau mereka semua diam membisu, sambil mendengar tanggapan selanjutnya dari Jura, setelah keinginannya untuk dibebaskan malah mendapat penolakan. Jura pun mengikuti keinginan mereka, dengan menurunkan intensitas akar pohon cakra di seluruh desa di luar Konoha, tetapi Jura mengatakan mereka bahwa mereka telah membuat kesepakatan yang salah. Kemudian, Ishiki, Kode dan Hidari yang ada di dekat sebuah bangunan, telah menyadari bahwa ada cahaya muncul di langit desa Konoha sebelumnya, dan Ishiki merasakan cakra orang-orang Konoha kembali normal. Dengan ekspresi serius Ishiki berkata, "Sepertinya cahaya itu merupakan cahaya yang sama ketika orang-orang diubah menjadi Sumeaka. Sepertinya orang-orang Konoha itu berhasil memaksa Dewa Otsutsuki Shibai, sehingga dia menonaktifkan kekuatan tersebut dan membebaskan para warga Konoha." Hidari di situ, lantas bertanya kepada Jura dengan berkata, "Mereka cukup mampu juga. Apakah kau tidak masalah dengan itu Jura? Sebab kekuatan tersebut, sebenarnya berasal dari mata Rinnegan milikmu, yang saat ini berada pada Shibai juga." Nah, Hidari sedikit merasa aneh karena Jura tak menanggapinya dari dalam kubus itu, padahal dia maupun Ishiki tak menyadari kalau Jura telah ada di kuil klan Uzumaki. Hidari pun memukul kubus tersebut sambil berkata, "Hei Jura, apakah kau mendengar apa yang aku katakan? Kenapa kau terlihat menyebalkan ketika kau sedang memulihkan diri?" Ishiki di situ langsung curiga dan seketika saja, dia mengecilkan kubus itu menggunakan mata Sukuna Hikona miliknya, dan mereka terkejut bahwa ternyata tak ada Jura di dalam kubus itu. Dengan ekspresi kaget itu Hidari berkata, "Apa? Sial, sebenarnya dia ada di mana?" Ishiki pun kemudian menyadari bahwa mungkin Jura sedang pergi ke rumah Naruto secara diam-diam untuk mengambil benda misterius di rumah Naruto. Ishiki menarik rak baju Hidari sambil berkata, "Sialan, apakah kalian berdua sengaja membuatku diam di sini?" Hidari hanya terlihat kebingungan. Dia merasa tak memiliki rencana apapun dengan Jura. Kemudian, Ishiki menyuruh Kode untuk mengecek ke rumah Naruto di sana. Lalu Kode pun pergi melalui limiternya. Sesampainya dia di sana, Kode pun kaget karena rumah Naruto telah dihuni oleh Himawari. Dan di sini Kode bersembunyi sambil melihat Himawari duduk di sebuah sofa. Kode pun berkata, "Tidak ada cakra Jura di sini dan apa sebenarnya terjadi? Kemana perginya monster sialan itu?" Kemudian Kode kembali ke tempat Ishiki di sana. Lalu dia menyampaikan ke Ishiki bahwa Jura tidak ada di rumah Naruto. Ishiki pun mencoba mencekik Hidari, tetapi Shinju tersebut langsung menangkis lengannya sambil berkata, "Aku muak menjadi bahan tuduhanmu." Ishiki lalu sadar kalau Hidari benar-benar tidak tahu tentang itu,
Kemudian dia melepaskan Hidari, tapi di sini, Ishiki masih terlihat agak sedikit bodoh. Dia masih menganggap kalau Jura telah berhasil mengambil benda misterius itu, lalu pergi ke tempat misterius untuk mencoba menggunakannya. Namun kode berkata, benda itu masih ada di sana. Aku yakin bahwa terjadi sebuah anomali dan tampaknya Jura tidak pernah ke rumah itu. Apakah mungkin dia sedang berurusan dengan komplotan Naruto? Ishiki lalu kesal sambil mulai menyadari dan mengucap kata-kata kotor. Kemudian dia sendiri yang pergi ke sana melihat keadaan dari Naruto serta lainnya. Nah, kata kecil Koji yang melihat momen tersebut, sudah menjelaskan kepada Shikamaru serta kepada Kabuto, bahwa Ishiki pasti akan kemari karena mereka akan menyadari, kalau mereka telah ditipu oleh Naruto dan kawan-kawan. Koji lalu menyuruh Mitsuki bersiap, karena Ishiki tak lama lagi sampai ke tempat mereka. Kemudian, di sini Shikamaru bertanya tentang di mana keberadaan Naruto serta Sasuke, tetapi Koji belum menjelaskan kepadanya karena belum ada waktu. Sementara itu bayangan Naruto yang ada di seluruh desa di luar Konoha, terlihat sangat bersusah payah dalam menahan akar pohon cakra di sana. Walaupun Jura telah menurunkan intensitas penyerapan cakra itu, Naruto mulai merasakan bahwa telah banyak warga beserta shinobi desa lainnya telah mati. Tapi untungnya di sini, bayangan Naruto tidak merasakan cakra milik Chojuro, yang salah satu dari orang-orang yang telah tewas. Sementara itu adegan beralih dulu ke masa lalu, yang mana keadaan mulai sedikit kacau setelah ayah Momoshiki telah tewas. Beberapa orang di istana raja mulai merasakan efeknya, salah satunya ada pada Momoshiki yang berusia 7 tahun. Dia telah mengetahui kalau ayahnya telah tewas, sementara itu beberapa bawahan ayah Momoshiki yang masih ada di situ, mengetahui kalau terjadi sesuatu dan itu datang dari masa depan. Nah faktanya, Boruto dan lainnya belum sempat melakukan sesuatu kepada ingatan Momoshiki remaja dan lainnya, untuk membuat ingatan mereka dihapus agar tak mengingat peristiwa tersebut. Akan tetapi menurut kalian, kalaupun Boruto nanti berhasil menghapus ingatan mereka, lantas apa yang terjadi ke depannya? Sebab ayah Momoshiki dari masa lalu telah tewas dan mungkin sejarah akan berubah, lalu berpengaruh juga pada sikap seorang Momoshiki. Kemudian, diperlihatkan bahwa Kaguya versi remaja berusia sama seperti Momoshiki, menemui Momoshiki dan mendukungnya untuk tetap sabar, sambil menunggu kehadiran ayahnya. Kemudian kembali ke masa sekarang dan ke dimensi Shibai, yang mana Kaguya mencoba untuk mengorbankan dirinya, untuk membangkitkan Sasuke lagi. Boruto di sini, bahkan tidak bisa berkata apa-apa lagi, namun dia merasa seharusnya Kaguya tidak perlu melakukan itu. Tapi Kaguya bersikeras bahwa tidak ada pilihan lain, karena tidak mungkin Momoshiki yang melakukannya. Mendengar itu, Indra Otsutsuki mendekati Kaguya sebagai neneknya, dan dia berkata, situasi ini memang sangat tidak menguntungkan bagi kita. Tapi pengorbanan Anda akan selalu kami kenang sebagai bagian dari keturunan Otsutsuki cabang ataupun inti. Nah bagi teman-teman yang bertanya ke admin seperti ini, Bang, kenapa bukan Nagato yang menghidupkan kembali Sasuke menggunakan jutsu Rinne Tensei-nya? Maka jawaban admin adalah, bukan Nagato yang menghabisi Sasuke guys. Nagato bisa menghidupkan kembali orang lain, jika dia sendiri yang menghabisi seseorang tersebut, tetapi itu juga jutsu yang membuat dirinya kemudian tewas setelahnya. Lalu di saat Kaguya ingin mengaktifkan jutsu, tiba-tiba saja satu tangan kanan ayah Momoshiki sebelumnya, yang mengaku sebagai kerabat atau keluarga dekat Kaguya, menghentikan Kaguya dengan langsung membuat tubuh Kaguya tak bisa bergerak. Momoshiki lantas emosi sambil bertanya, apa yang kau lakukan sialan? Indra Otsutsuki mencoba melakukan penyerangan akan tetapi, kerabat Kaguya itu menyuruhnya untuk tenang. Tapi sebelum dia berbicara, mereka dikejutkan dengan terlemparnya salah satu Shibai ke arah tembok di situ. Dan Boruto serta Momoshiki melihat momen tersebut. Boruto yang mengaktifkan sensoriknya, langsung mengatakan bahwa Shibai versi baiklah yang terlempar. Kemudian seketika saja, Shibai versi jahat langsung terbang menuju ke mereka di situ, yang membuat Boruto langsung mencabut pedangnya dan menahan pukulan Shibai. Boruto meminta tolong ke Momoshiki untuk membantunya. Dan dia juga menyuruh Ashura untuk menjauhkan tubuh Sasuke dari situ. Boruto lalu mengaktifkan petir pada pedangnya, dan di sini Shibai menyerap itu dengan mata Rinnegan. Kemudian, di sini Momoshiki langsung muncul dari belakang Shibai, lalu berusaha memukulnya dan itu membuat Shibai menjauh dari Boruto. Shibai berdiri di depan mereka berdua sambil berkata, terlalu mudah bagiku untuk mengalahkan diriku dari masa lalu. Sekarang aku telah meningkat, dan itulah mengapa aku bisa ada di hadapan kalian berdua saat ini. Ini tidak akan berlangsung lama, dan kemari kau bocah. Shibai lalu mengikat tubuh Boruto dengan Mokuton, tetapi guru Shibai dari Jogan Boruto bereaksi,
dengan mengeluarkan api dan membakar habis Mokuton di tubuh Boruto, tanpa perlu membakar tubuh Boruto juga. Boruto terselamatkan dan di sini, Madara muncul kembali setelah tubuh Edo Tensei-nya dihancurkan Shibai beberapa menit yang lalu. Dia muncul dalam bentuk seperti semula, atau masih memakai baju zirah andalannya. Dia muncul sambil langsung mengaktifkan elemen api super besarnya, yang membuat Shibai versi jahat menutupi tubuhnya dengan Mokuton, sambil terlihat kesal ketika melihat Madara lagi. Lalu Shibai terbang ke atas, tetapi di atas sana bahwa Dewa Otsutsuki. Shibai versi baik dari masa lalu, bangkit kembali sambil menggunakan kekuatan gurunya. Dia membuat Shibai versi jahat tak sadarkan diri seketika dan jatuh, yang mana jutsu tersebut mirip genjutsu, yang membuat seseorang lumpuh dalam sekejap. Mereka pun turun kembali, dan di sini Boruto langsung mengambil tubuh Shibai versi jahat, lalu dibaringkan di hadapan mereka semua. Boruto dan Momoshiki kembali mendekati Sasuke di sana, sementara Ashura dan Indra menahan tubuh Shibai yang terbaring menggunakan kekuatan mereka. Kerabat Kaguya itu kemudian langsung didorong oleh Momoshiki, dan lehernya dicekik sambil diancam akan dibunuh. Kerabat Kaguya itu kemudian berkata, "Aku kini percaya bahwa Anda benar adalah Pangeran Momoshiki Otsutsuki. Hamba hanyalah pesuruh ayahmu, dan hamba tidak bermaksud untuk berkhianat kepadamu. Jika ayah Anda melakukan tindakan buruk itu, maka kami tidak perlu mengikutinya. Sebaliknya bahwa kami ingin berbakti kepadamu, sang pewaris tahta kerajaan. Sekarang, izinkan aku membayar rasa bersalahku sebelumnya, dengan menukarkan nyawaku demi menghidupkan kembali manusia ini." Mendengar itu, membuat Momoshiki dan Boruto sama-sama terkejut, dan dia melanjutkan ucapannya dengan berkata, "Ini adalah teknik pertukaran hidup. Kaguya tidak perlu melakukan itu. Aku siap melakukannya sebab aku malu karena telah mengejar pangeran sebelumnya." Nah, bisa dibilang, jutsu ini adalah jutsu yang pernah Nenek Chio lakukan, ketika dia menghidupkan kembali Gaara. Tapi sebelum itu terjadi, adegan ternyata harus berakhir di sini dulu guys.